Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, kita akan menyimak ini unggahan dari channelnya Taklimah Privat ya. Ini kalau judulnya ini, Mister TM tahu kelemahan ulama-ulama dunia sehingga tidak bisa dibantah oleh siapapun. Oke, nggak masalah. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita sebagai santri, sebagai netizen, sebagai warga ya, warga Indonesia, kita akan dijejali dengan banyak sekali unggahan video. Ingat, bikin channel YouTube sangat mudah, tinggal bikin akun, kemudian upload beres. Dan itu bisa diisi apapun. Nah, sekarang itu semua akan disajikan ke kita. Nah, kita memang harus pintar-pintar memilah dan kita nggak bisa mempercayai itu YouTube dengan segalanya semua dipercaya begitu saja, karena kita harus memilah teman-teman ya. Apalagi ini ada beberapa hal yang nanti ingin saya cermati dan semoga menjadi referensi untuk teman-teman ya, sehingga ini kalau konten-konten seperti ini kita memang harus hati-hati, waspada, tidak boleh asal tangkep, asal telan saja. Nah ini kalau saya lihat di konten-kontennya dia ini sudah berhenti ya setahun yang lalu, bahkan dia sesat update, MUI update sesat. Nah, MUI update Sulsel akan rilis fatwa aliran menyimpang Taklimah TM. Nah, bahkan ini di selanjutnya ini Mister TM ditangkap gurunya ngamuk. Nah, ini berarti dia memang bermasalah, tapi kita akan simak. Saya pun melihat ini sesuatu yang harus diwaspadai, nggak boleh kita asal telan begitu saja. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang nggak penting ya. Ngaji bagi saya nggak penting ya. Karena ngaji pun ya, Nabi nggak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya. Beliau kalau mengajarkan kitab yang itu ya, pasti dusta. Karena beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tulis. Nah, padahal beliau seorang guru, berarti beliau tidak mengajarkan Quran yang tertulis lafal ataupun huruf. Jelas ya? Benar soal? Jelas ya? Demikian juga buktinya ya, Nabi tidak membukukan, memusafkan Quran di zaman itu. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman baru dibukukan. Berarti ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa? Oke, ngaji tidak penting. Ngaji itu proses belajar mencari ilmu. Dia bilang nggak penting, itu sudah bahaya lagi. Kemudian dia menyatakan Nabi nggak mengajarkan ngaji yang seperti itu ya, tidak membukukan ya. Dan itu bid'ah. Wah, ini juga bahaya lagi ya teman-teman. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah, karena bukan Quran yang itu yang diajarkan Nabi. Kok berani bang? Iya jelas ya. Nabi mengajarkan kitab yang kodim, makanya beliau menyampaikan agama diawali dengan baiat. Oke ya, Nabi memang tidak membukukan, yang membukukan adalah di eranya para sahabat. Nah, ini memang tujuannya bagaimana ini para sahabat dan tabiin dan seterusnya sampai sekarang ini untuk bisa mengetahui seperti apa sih yang dilakukan Nabi, seperti apa ajaran Nabi. Kalau tidak ditulis, dibukukan, maka gimana bisa sampai ke kita ya kan? Jadi ya lucu-lucu juga ini yang disampaikan TM ini. Ngaji nggak penting, kemudian tidak membukukan, kemudian ngaji yang kayak gitu nggak penting. Ya itu dibukukan supaya sampai ke kita. Kita tuh harus berterima kasih karena orang-orang terdahulu yang sudah melihat Nabi secara langsung, para sahabat, kemudian mereka tuh hafal semua apapun yang dikatakan. Tapi kesini ini kan kalau mau disampaikan dari mulut ke mulut terus dihafalkan mungkin akan berkurang, akan apa ya, daya hafal manusia akan sangat berbeda-beda. Apalagi kita ini sekarang dengar nanti udah lupa. Nah makanya ditulis ya, supaya ini menjadi warisan yang bisa sampai ke kita sampai saat ini ya. Jadi harus hati-hati ya kalau ada
model-model kajian yang seperti ini ya, ya boleh aja didengarkan, dengarkan aja, nanti mungkin ada ilmu yang benar ya, tidak semuanya salah, tapi kalau ada hal-hal yang nyeleneh ya kita harus waspada. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nggak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM nih. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh. Kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa baca Quran loh, apa loh? Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi ya. Paling dasar ternyata mereka sama sekali tak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plongo, lolak-lolak, saya pisui, jancuk, picek, matamu asu, taek. Nggak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya. Pinter ya. Punya pondok pesantren ya. Santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya. Apalagi tentang cara mengingat Allah. Enggak. Nah, ini yang paling fatal. Model-model seperti ini ya. Dia ingin menyampaikan, mungkin ingin memberikan pemahaman, tapi dengan cara-cara yang kasar seperti ini, mengkafir-kafirkan orang. Jadi orang, bayangkan, orang bisa ngaji, sudah haji, orang punya pondok pesantren, punya santri banyak, dengan mudahnya dikafir-kafirkan. Apalagi yang orang-orang awam yang baru ngerti sedikit aja tentang Islam, mau gimana coba? Apalagi orang-orang yang nggak Islam, apa nggak kayak terlalu dikafir-kafirkan habis ya. Jadi kalau konten-konten kok seperti ini ya harus hati-hati teman-teman, jangan langsung diterima gitu aja. Orang-orang masyarakat Indonesia tuh di luaran sana tuh banyak sekali orang-orang pintar ya, orang-orang cerdas, orang-orang yang bener-bener alim. Jadi jangan terlalu mudah goblok-goblokan orang ya. Jadi kalau gini ya, menggoblok-goblokkan orang itu justru tampak bahwa ya kamu juga bodoh gitu ya. Kamu juga pendek pikirannya sama. Jadi malah kelihatan dulu cekaknya pikiran, bodohnya itu nampak kelihatan juga. Dan sebenarnya memang manusia tuh kalau dikatakan bodoh nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena Allah pun mengatakan manusia itu zaluman jahula, udah zalim, bodoh lagi itu memang secara umum seperti itu. Tapi kalau manusia itu kan yang bilang Allah, nggak masalah Allah yang bilang, bahwa justru kita semuanya harus ngakui bahwa kita memang bodoh dan zalim. Tapi kalau membodoh-bodohkan orang lain terus kayak gini kan jadi merasa pinter kan, merasa paling benar. Nah ini jadi masalah ya. Jadi kalau ada orang kok udah merasa paling benar, paling pinter ya itu masalah. Karena ingat ya, ilmu Allah sangat luas ya, sangat luas. Oke teman-teman, semoga dengan ini mendapat referensi untuk teman-teman. Jadi kalau nanti lihat konten-konten kok provokatif ya, provokatif terus, ini kan sebenarnya pengen narik massa ya, pengen narik massa supaya dapat pengikut, dapat follower, dapat apapun lah ya, dapat AdSense apalagi ya kan. Jadi motifnya tuh udah nggak jelas tuh. Kalau memang itu dengerin nggak apa-apa, tapi teman-teman punya kuda-kuda yang kuat tuh, bahwa ini saya harus mendengarkan dengan kewaspadaan, dengan hati yang jernih, akal sehat. Saya buang rasa kebencian ya. Jadi mendengarkannya itu tidak terbawa saat dia memburuk-burukan orang lain. Berarti kita justru bisa berdiri kokoh. Oh, ini harus hati-hati saya karena ini menebar kebencian ya. Oke teman-teman, ikuti terus. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.